Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan taufik yang Allah berikan, semuanya menjadikan kita mudah untuk melakukan berbagai amalan-amalan ketaatan. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita gunakan waktu luang yang Allah berikan dengan mengisinya belajar keilmuan Islam yang semoga dengannya akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah menyebutkan tentang keutamaan seorang muslimah yang hadir di majelis-majelis keilmuan. Beliau mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat-salat sunnah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat bagaimana Nabi SAW di dalam mendidik anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan anak kepada siapa yang dikehendakinya. Dan anugerah anak merupakan kenikmatan yang besar yang dengannya orang tua berkesempatan untuk melakukan investasi-investasi kebaikan. Apapun yang orang tua berikan kepada anaknya, baik itu berupa makanan, pakaian, bahkan keilmuan, maka semuanya adalah hakikatnya investasi yang dia tanamkan. Ketika anak ini nantinya menjadi anak yang salih atau salihah, maka semua kebaikan anak itu akan berimbas pahala untuk kedua orang tuanya. Ketika anak ini salat, maka orang tua yang dulu melatih dia salat, mengajarkan bagaimana salat yang benar, dimasukkan dalam pendidikan yang benar, maka orang tua mendapatkan pahalanya. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian merupakan hasil dari jerih payah kalian. Sehingga diharapkan anak akan mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Dan itu diantara bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana hadis yang masyhur dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 jalur saja. Illa min sadaqatin jariyatin. Yang pertama dari sedekah jariahnya. Aw ilmin yuntafa'u bihi. Atau ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Aw waladin salihin yada'ulah. Atau anak salih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Bahkan kedua orang tua, dia dapat diampuni dosanya. Ditinggikan derajatnya di surga. Hanya gara-gara doa permohonan ampun dari anaknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi salihi fil jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat seorang hamba yang salih di surga. Fayaqulu, dia mengatakan, "Ya Rabbi, anna li hadhihi." Wahai Rabbku, dari mana aku mendapatkan kemuliaan yang setinggi ini? Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bistighfari waladika laka. Ini semua karena istighfar, karena permohonan ampunan anakmu kepadamu. Di dalam membesarkan anak-anak, orang tua hendaknya membesarkan dengan kasih sayang, dengan kesabaran. Karena mendidik anak itu merupakan perjuangan yang panjang, yang besar, yang di sana membutuhkan pengorbanan dan kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin."
Barang siapa yang diberikan 3 anak perempuan, fasabara alaihinna, dia bersabar dalam membesarkan, dalam mendidik 3 anak tersebut. Wa'at amahunna wasaqahunna wa kasahunna min jiddati kunna. Dan dia bersabar dalam memberikan makan kepada anak itu. Dia sabar dalam memberikan pakaiannya dari usaha dia. Bagaimana anak 3 ini tumbuh dalam kebaikan dan ketaatan. Maka apa keutamaannya? Kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah. Niscaya anak-anak itu akan menjadi hijab, menjadi penghalang dirinya dari siksa neraka pada hari kiamat. Bahkan disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini." Barang siapa yang mengasuh 2 anak perempuan, hatta tablugha, sampai anak itu balik, sampai anak itu tumbuh menjadi anak dewasa. Jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Kata Nabi, aku akan datang bersama dia di surga seperti 2 jari ini. Jadi beliau berisyarat dengan jari jemarinya. Artinya orang yang membesarkan anak-anak, maka itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan butuh kesabaran. Dan setiap orang tua hendaknya berusaha untuk mendidik anaknya agar anaknya selamat dari jurang api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim pada ayat yang ke-6, Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara orang tua untuk menyelamatkan keluarganya, anak-anaknya dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Addibuhum wa allimuhum," yaitu dengan mendidik mereka dan mengajari mereka ilmu agama. Ketika seorang anak dibesarkan dalam keilmuan Islam, sehingga dia tahu hal-hal yang diperintahkan dan tahu perkara-perkara yang harus dia tinggalkan, maka dia akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang senantiasa berada di dalam kebaikan. Maka ilmu agama menjadi salah satu benteng untuk anak-anak kita. Agar pendidikan untuk anak-anak kita berjalan dengan efektif, ya, kita tidak banyak mencoba kemudian melakukan berbagai hal yang kurang tepat, maka marilah kita tengok, kita lihat bagaimana metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak-anak. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik teladan dan beliau adalah sebaik-baik pengajar. Sampai dikatakan oleh Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Fabi abi huwa wa ummi, demi bapak dan ibuku, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Aku tidak menemukan pengajar yang sebelum dan setelahnya yang lebih baik daripada cara mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas 12 metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah mengumpulkan beberapa riwayat tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak-anak, yang semoga dengannya kita bisa memahaminya, kita bisa mengamalkannya, dan pendidikan kita kepada anak-anak menjadi lebih sempurna. Metode yang pertama, Nabi dalam mendidik anak-anak adalah mengajarkan akidah dan tauhid. Anak-anak di usia dini dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikenalkan dengan perkara-perkara yang perlu mereka imani dan yakini. Ketika anak kecil ini meminta kepada kedua orang tuanya, maka masukkan edukasi, pendidikan bahwa rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau minta, wahai anakku, maka minta kepada Allah. Meskipun orang tua berusaha untuk mewujudkan apa yang dia minta. Ketika dia sakit, maka ingatkan bahwa yang bisa memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berobat ke dokter hanyalah sarana untuk mencari kesembuhan. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajari Abdullah bin Abbas kecil. Abdullah bin Abbas adalah salah satu dari al-abadilah al-arba'ah, dari 4 orang sahabat yang bernama Abdullah. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas.
Maka Nabi SAW ketika Abdullah bin Abbas kecil datang kepada Nabi, beliau mengatakan, "Ya gulam, inni uallimuka kalimatin." Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini anak yang masih kecil. Rasulullah mengatakan, "Ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Biasanya anak kecil itu dia butuh perlindungan, dia butuh penjagaan, terutama ketika saat-saat yang dia merasa ketakutan. Maka dia akan lari kepada orang tuanya, dia akan berlindung kepada kakaknya. Maka saat itu ditanamkan, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Allah itu dekat. Allah akan senantiasa menolongmu. Idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi. Di antara tabiat anak-anak adalah ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, maka dia akan minta kepada orang tuanya untuk dibelikan sesuatu yang dia inginkan. Maka ditanamkan oleh Nabi, idza sa'alta fas'alillah. Kalaulah engkau meminta, engkau ingin mendapatkan sesuatu, maka minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalaulah engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi SAW mengajarkan akidah, keyakinan dan tauhid sejak anak itu kecil. Karena ketika nanti dia sudah besar, maka keyakinan sudah tertanam dengan kuat di dalam dirinya. Kemudian metode yang kedua adalah membiasakan anak dengan adab-adab Islam. Dibiasakan anak-anak kita dengan makan tangan kanan, mengucapkan basmalah sebelum makan, kemudian ketika masuk kamar mandi berdoa, dan berbagai adab-adab Islam yang perlu dibiasakan kepada anak-anak. Sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Abi Salamah ketika dia berada di sisi Nabi SAW di usia kecilnya. Dia mengatakan, kuntu ghulaman fi hijri Rasulullah SAW. Dahulu aku adalah seorang anak yang berada dalam pemeliharaan Rasulullah SAW. Wa kanat yadayya tatishu fi safhah. Dan tanganku ini masuk terburu-buru ke dalam nampan tempat makan. Biasanya anak kecil ketika mendapatkan makanan kesukaannya, makanan favoritnya, maka dia segera mengambil makanan itu. Maka Rasulullah mengatakan, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun mengajarkan kepadaku, ya gulam samillah. Wahai anak, sebutlah nama Allah. Baca bismillah dulu. Wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kananmu, jangan gunakan tangan kiri, dan makanlah, ambil yang dekat denganmu. Diajarkan oleh Nabi SAW sehingga anak itu terbiasa mengucapkan basmalah sebelum makan. Dan juga adab-adab yang lain yang sangat banyak yang perlu dipelajari sehingga anak terbiasa dengan adab-adab yang Islami. Kemudian yang ketiga adalah mendidik anak dengan candaan. Terkadang perlu orang tua bercanda dengan anak-anaknya sehingga pendidikan tidak kaku, tidak streng, tidak terlalu tegas, tidak keras ya, tidak menjadikan anak tidak nyaman dalam pendidikannya. Tetapi kadang ada momentum orang tua perlu santai, perlu bercanda dengan anak-anaknya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW mendidik anak kecil. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Nabi SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Dan aku punya saudara yang mendapatkan, yang diberi kunyah dengan Abu Umair. Qala ahsibuhu fatiman. Yang waktu itu dia sudah disapih, ya, usia-usia yang telah disapih dari ibunya. Wa kana idza jaa qala, ketika Rasulullah datang kepada Abu Umair, saudaraku itu, Rasulullah mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nughair? Nughairun kana yal'abu bi. Nughair adalah seekor burung pipit kecil
yang biasa dia gunakan untuk bermain yang biasa digunakan bermain oleh Abu Umair. Dan ketika itu burung itu mati, kemudian menangis, bersedihlah anak ini sehingga Rasulullah mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Sekarang Nughairmu sedang ngapain wahai Abu Umair? Ditanya oleh Nabi, padahal Nabi tahu bahwa Nughairnya sudah mati, sudah tidak ada lagi. Supaya anak ini tertawa, supaya dia jelaskan, sehingga dia pun kembali ceria. Kemudian yang keempat adalah terkadang orang tua perlu memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Memberikan apresiasi, memberikan surprise kepada anak-anak sehingga anak-anak senang. Dan di saat itulah orang tua bisa memasukkan edukasi-edukasi. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana idza utiya bibakurati thamrah, apabila Nabi mendapatkan buah bakurah, yaitu buah yang pertama kali dipanen, wada'aha ala ainaihi, yang diletakkan di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, thumma ala syafataihi, kemudian diletakkan di sampingnya, maka beliau mendoakan, Allahumma kama araitana awwaluhu fa'arana akhiruhu. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menunjukkan kepada kami awalnya, maka perlihatkanlah kepada kami akhirnya. Artinya dijadikan buah itu terjaga sampai panennya. Thumma ya'tihi man yakunu indahu minas sibyan. Ketika beliau sudah dihidangkan buah-buahan yang segar yang baru dipanen, maka beliau berikan hadiah kepada as-sibyan, kepada anak-anak kecil yang ada di dekat beliau. Jadi diberikan hadiah kepada anak-anak sehingga anak-anak senang orang tuanya memberikan hadiah dan kejutan. Kemudian yang kelima adalah memerintahkan anak untuk menjaga salat. Karena salat adalah tiang agama. Salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Ketika salatnya baik, maka baiklah amalannya, dan ketika salatnya rusak, maka rusak amalannya. Maka orang tua perlu membiasakan anak-anak dengan salat. 7 tahun diperintahkan salat, dan ketika 10 tahun tidak salat, maka diberikan punishment dan hukuman. Sebagaimana diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu ta'ala anhu, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian salat ketika berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Dan pukullah mereka ketika 10 tahun mereka masih belum terbiasa salat. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidur mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ketika 7 tahun maka diperintahkan salat, dan 10 tahun tidak salat maka diberikan punishment, diberikan hukuman supaya dia jerah, supaya dia membiasakan salatnya. Kemudian yang keenam adalah memerintahkan anak-anak berada di rumah ketika sore hari. Ketika jam 5 menjelang maghrib misalnya, sudah matahari sudah mau tenggelam, maka anak-anak masuk ke dalam rumah, terutama anak-anak perempuan. Demikian pula anak laki-laki. Karena ketika itu setan lagi berkeliaran. Sehingga khawatir dia akan mendapatkan gangguan, naudzubillah min dzalik, atau dia terpancing emosi sehingga hal-hal yang tidak diinginkan yang hendaknya dihindari, salah satunya adalah memasukkan anak di rumah ketika sore hari. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul lail au amsaytum." Apabila malam mulai datang atau petang mulai beranjak datang, fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian, jangan sampai mereka keluar rumah sampai berkumandang adzan maghrib, maka yang laki-laki ke masjid. Kenapa anak-anak ditahan ketika petang? Fa inna syayatin tantashiru hina idzin. Karena ketika itu syaitan itu berkeliaran. Sehingga khawatir anak-anak terganggu, yang mendapatkan gangguan, dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketujuh, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah menggunakan pertanyaan di dalam mengedukasi anak-anak. Salah satu kelebihan uslub pertanyaan adalah menjadikan anak-anak tertantang untuk menjawab. Kemudian anak-anak bisa kembali fokus ya, ketika orang tua lagi
bercerita ya, kemudian tengah-tengah bercerita diberikan pertanyaan sehingga mereka fokus kembali, dan melatih anak-anak untuk berani menyampaikan jawaban yang dia punya. Banyak sekali manfaat dari pertanyaan, sehingga beberapa hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa Nabi memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya. Di antaranya adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW pernah memberikan teka-teki kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, inna min syajaratan la yaskutu waraquha wa innaha mathalul muslim. Kata Nabi SAW, di antara pepohonan ada pohon yang dia tidak menggugurkan daunnya, dan pohon itu permisalan orang yang beriman, orang Islam. Fahaddithuni ma hiya. Siapa yang bisa menyebutkan kepadaku apa kira-kira pohon itu? Maka fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Manusia menyangka bahwa itu adalah pohon yang ada di daerah padang pasir, di daerah lembah. Qala Abdullah, adapun Abdullah bin Umar juga salah satu al-abadilah al-arba'ah selain Abdullah bin Abbas, yang waktu itu masih kecil, masih junior, maka dia mengatakan, wa waqa'a fi nafsi anha nakhlah. Dalam hatiku, aku ingin menjawab bahwa itu adalah pohon kurma. Fastahyaitu, tapi aku malu karena aku adalah anak kecil di tengah-tengah para sahabat-sahabat besar. Thumma qalu, kemudian para sahabat mengatakan, hadithna ma hiya ya Rasulullah. Sudah Rasulullah, kita menyerah. Tunjukkan kepada kami, sampaikan kepada kami, apa kira-kira pohon yang engkau maksudkan itu, wahai Rasulullah. Faqala hiyan nakhlah. Kata Nabi, pohon yang aku maksudkan adalah pohon kurma. Pohon yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, pohon yang merupakan permisalan orang-orang yang beriman. Maka qala, kata Abdullah bin Umar, fadzakartu dzalika li Umar. Aku sampaikan cerita ini kepada bapakku Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, maka Umar mengatakan, li antakuna qulta hiyan nakhlah. Wahai Abdullah bin Umar, wahai anakku, seandainya engkau tadi berani mengatakan, wahai Rasulullah, itu pohon nakhlah, itu pohon kurma, ahabbu ilayya min kada wa kada, maka bapakmu Umar bin Khattab lebih suka, lebih bangga daripada ini dan itu. Ini menunjukkan bahwa antara metode Nabi dalam mendidik anak-anak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan anak tertantang. Ya, Rasulullah bisa saja mengatakan permisalan seorang muslim seperti pohon kurma yang tidak menggugurkan daunnya. Tapi Rasulullah menjadikan uslub pertanyaan menjadi cara edukasi. Siapakah yang tahu ada pohon yang tidak menggugurkan daunnya, dan itu permisalan muslim, yaitu pohon nakhlah. Kemudian yang kedelapan adalah melatih amanah. Ketika anak sudah mulai tumbuh dewasa, maka diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab. Sehingga ketika dia benar-benar menjadi orang yang dewasa, dia sudah terbiasa memegang amanah. Lihatlah bagaimana kisah yang indah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Sejak kecil, sejak 10 tahun Anas sudah menjadi pelayan Nabi. Dan selama 10 tahun pula Anas menemani Nabi SAW. Sehingga ketika Rasulullah meninggal dunia tahun 11 Hijriah, Anas berusia 20 tahun saat itu. Apa kata Anas bin Malik? Beliau menceritakan pengalamannya bersama Nabi SAW. Kata beliau, ata alayya Rasulullah SAW wa ana al'abu ma'a ghulamani. Rasulullah mendatangiku ketika aku sedang bermain dengan dua orang anak. Qala fasallama alaina. Rasulullah memberikan salam kepada kami. Faba'athani ila hajatin. Kemudian Rasulullah memerintahkanku untuk satu urusan. Jadi sebagai pelayan maka diperintah oleh Nabi untuk melakukan satu urusan. Fa'abta'tu ala ummi, yang menjadikan urusan itu aku terlambat pulang ke ibuku, ke Ummu Sulaim. Falamma ji'tu, ketika aku telah pulang ke rumah, qalat, maka ibuku Ummu Sulaim bertanya, ma habsuka, apa yang menahanmu wahai Anas bin Malik? Kenapa engkau pulang agak malam sekarang, agak sore hari ini? Qultu, maka kata Anas, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin. Rasulullah memerintahkanku untuk satu urusan, wahai ibu. Qalat,
Maka Ummu Sulaim mengatakan, ma hajatahu. Apa yang diperintahkan Nabi kepadamu? Apa kata Anas bin Malik? Innaha sirrun. Mohon maaf Bu, ini adalah rahasia. Rasulullah tidak boleh menyampaikan, Rasulullah berpesan agar ini tidak disampaikan kepada orang lain. Innaha sirrun, ini adalah rahasia. Maka apa kata Ummu Sulaim? La tuhaddithna bisirri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, jagalah rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau sampaikan kepada siapapun. Apa kata Anas bin Malik ketika dia sudah menjadi seorang dewasa, sudah menjadi sahabat besar, dan dia sudah punya murid. Salah satu muridnya adalah Thabit. Maka Anas mengatakan, wallahi lau haddathtu bihi ahadan lahadathtuka ya Thabit. Seandainya aku bongkarkan rahasia Nabi SAW kepada seorang, niscaya orang yang aku beritahukan adalah engkau wahai Thabit. Engkau sebagai muridku akan aku beritahu, aku dulu diperintah Nabi begini begitu. Dan ini adalah yang disampaikan oleh Nabi kepadaku. Perhatikan bagaimana Anas bin Malik menjaga amanah, tanggung jawab. Dan itulah adalah latihan. Jadi anak misalnya diperintahkan untuk beli barang di toko sebelah, maka nanti dipesan kembaliannya masukkan ke dompetnya Umi, masukkan ke dompet ibu. Maka dilihat kalau dia menjalankan amanah, Masya Allah. Kalau tidak diingatkan, harus amanah. Tidak boleh ditaruh tempat yang lain. Sehingga dia pun ketika dewasa terbiasa untuk memegang amanah. Kemudian yang ke-9 adalah tidak selalu menyalahkan anak. Namanya anak-anak biasa melakukan kesalahan, hal-hal yang kurang tepat, maka diluruskan, maka diarahkan, dan terkadang mungkin disalahkan. Tapi jangan selalu menyalahkan anak, sehingga dia akhirnya tidak bisa mengekspresikan dirinya, dia takut salah, dan akhirnya dia merasa bahwa perintah itu adalah beban yang merupakan beban berat yang tidak mampu untuk melakukannya. Lihatlah bagaimana pengalaman Anas bin Malik yang sudah melayani Nabi selama 10 tahun. Beliau mengatakan, "Khaddamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Aku telah membantu Nabi selama 10 tahun. Wallahi ma qala li afaqat wa la qala li syai'in lima fa'alta kada wa hallan fa'alta kada. Selama 10 tahun aku membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sama sekali tidak pernah mengatakan kepadaku, mengapa engkau melakukan ini wahai Anas, mengapa engkau tidak melakukan itu wahai Anas. Jadi tidak banyak disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang kita perlu maklum bahwa mereka masih anak-anak. Mereka masih perlu belajar, ya terkadang melakukan kesalahan maka diluruskan, tapi jangan selalu disalahkan. Kemudian yang ke-10 adalah tidak mempermalukan anak-anak di hadapan temannya. Ketika anak melakukan kesalahan maka diperhatikan. Kalaulah ini forum terbuka, meskipun di hadapannya itu adalah anak-anak kecil yang sebaya dengan dia, tapi anak itu juga punya rasa malu. Maka jangan ditegur di keramaian orang. Jangan disalahkan di hadapan khalayak umum. Tapi ingatkan di tempat lain, di tempat yang tersembunyi sehingga anak tidak merasa dipermalukan di depan orang banyak. Sebagaimana dikisahkan oleh Anas bin Malik, ya, karena beliau adalah seorang anak yang 10 tahun bersama Nabi, ya, sehingga banyak mendapatkan edukasi dari Nabi SAW. Beliau menceritakan, kana Rasulullah SAW min ahsanin nasi huluqan. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Sehingga ketika Nabi itu wafat tahun 11 Hijriah, ya, Anas mengatakan, tidak ada hari yang lebih indah bagi kami penduduk Madinah kecuali hari datangnya Nabi ke Madinah tahun 1 Hijriah. Dan tidak ada hari yang lebih kelam, yang lebih hitam bagi kami orang-orang Madinah kecuali hari wafatnya Rasulullah SAW di tahun 11 Hijriah itu. Anas sangat kehilangan Nabi SAW. Sehingga beliau mengatakan, wa kana Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Fa'arsalni yauman lihajatin. Suatu ketika beliau memerintahkanku dalam satu urusan. Wallahi la adhabu. Fakultu wallahi la adhabu. Kata Anas ketika itu dia sedang tidak mood, ya. Dia katakan, demi Allah aku tidak akan berangkat. Aku tidak akan menjalankan perintah Nabi SAW. Aku tidak akan menjalankan apa yang disuruh oleh Nabi kepadaku. Karena dia sedang
hatinya tidak mood ya. Karena sebagai anak-anak kadang tidak pas ya untuk mendapatkan perintah. Wa fi nafsi an adhaba lima amarani bihi Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam hatiku aku akan menjalankan ini perintah Nabi, ini adalah utusan Allah yang merintahkanku, aku akan menjalankan. Meskipun dia mengatakan wallahi la adhabu, aku enggak akan berangkat wahai Rasulullah. Maka fakharajtu, aku keluar dari rumah hatta amara ala sibyan wa hum yal'abuna fis suq. Sampai aku bertemu dengan anak-anak yang sedang asik bermain di pasar. Jadi sudah nggak mood, kemudian dia keluar, dia melihat anak-anak kecil sedang mainan di pasar. Maka Anas pun ikut bermain dengan anak-anak itu. Ya, dia lupa dengan perintah Nabi SAW. Tiba-tiba faida Rasulullah SAW qad qabada biqafai min warai. Tiba-tiba Rasulullah SAW telah berdiri di belakangku dan beliau memegang tengkukku. Memegang tengkuknya Anas bin Malik yang masih kecil. Kemudian beliau mengatakan, "Fanadhartu ilaihi wa huwa yadhaku." Dan aku lihat kepada Rasulullah dan beliau sedang tertawa. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Ya Unais." Bentuk tasghir ya. Anas dijadikan bentuk Unais. "Ya Unais, wahai Anas kecil, adhabta haitsu amartuka." Apakah engkau telah pergi menjalankan apa yang sudah aku perintahkan kepadamu? Maka ketika sudah bermain, Anas kembali semangat lagi. Dia mengatakan, qala na'am, ana adhabu ya Rasulullah. Baik, aku akan segera berangkat wahai Rasulullah. Yang menarik adalah Rasulullah tidak menyalahkan, wahai Anas, kenapa kok nggak dijalankan perintahku? Kenapa kok mainan? Kenapa? Begitu. Tapi Rasulullah mengatakan, ya Unais, adhabta haitsu amartuka. Wahai Unais, apakah engkau telah menjalankan, engkau telah pergi menjalankan apa yang aku perintahkan? Tapi kemudian yang ke-11 adalah meskipun anak-anak ya, orang tua tetap harus memberikan edukasi di dalam hal-hal yang terlarang. Jadi jangan mengatakan, nggak apa-apa, itu kan masih anak-anak. Ketika misalnya dia melakukan kesalahan, dia berisik, dia rame di tempat yang tidak selayaknya dia berisik, maka ditegur, diingatkan. Jadi jangan berhujah karena dia masih kecil, mereka masih kecil, kemudian dibiarkan dalam kesalahan. Diluruskan, dibenarkan agar jangan sampai itu menjadi kebiasaan. Yang ke-11 adalah melarang dari sesuatu yang haram. Ketika itu adalah maksiat, maka meskipun anak-anak ghairu mukallaf, dia belum ditulis dosa dan pahala, maka tetap orang tua meluruskannya. Lihatlah bagaimana kisahnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Husain bin Ali. Beliau dikisahkan oleh Abu Hurairah, akhadha Al-Husain ibnu Ali tamratan min tamris sadaqah. Husain bin Ali ini anak kecil ya. Dia sedang memungut kurma sedekah. Dan kita tahu keluarga Nabi tidak boleh memakan sedekah. Faja'alaha fi fihi, dan dia memasukkan di mulutnya. Jadi yang namanya kecil ada makanan dipungut, mau dimakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, "Kih, irmi biha." Keluarkan kurma itu. Ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Apakah engkau enggak tahu bahwa kami ini, Nabi dan keluarganya itu tidak boleh memakan sedekah. Yang menjadi istidlal kita adalah seandainya anak kecil yang tidak berdosa itu boleh melakukan kesalahan, maka Rasulullah akan mengatakan enggak apa-apalah karena masih kecil, silahkan dimakan. Tidak, berusaha untuk menariknya karena ini adalah dosa, ini adalah kesalahan. Maka orang tua juga harus begitu. Ketika anaknya melakukan kesalahan, dia bertamu kemudian tidak sopan, maka diingatkan. Jadi jangan dibiarkan karena berhujah itu adalah anak kecil. Tapi sebelum poin yang ke-12, kita coba murojaah akhwati fillah. Ya, ada 11 poin yang sudah kita bahas tentang metode Nabi dalam mendidik anak. Apa saja itu? 11 poinnya. Yang pertama apa? Menanamkan akidah dan tauhid. Masya Allah. Yang kedua, membiasakan adab dengan adab Islam. Masya Allah. Yang ketiga, mendidik anak dengan canda, dengan gurauan. Yang keempat, memberikan hadiah. Masya Allah. Jadi diberikan hadiah dengan sesuatu yang dia sukai. Taib. Kemudian yang kelima, memerintahkan sholat. Usia 7 tahun sholat, 10 tahun kalau nggak sholat boleh diberikan punishment.
Yang keenam, menahan anak-anak ketika petang. Iya, jadi ketika akan maghrib maka ditahan di rumah, jangan dibiarkan mereka keluar. Jadi biasanya anak laki-laki ketika main bola maka diingetin kalau sudah menjelang maghrib maka segera pulang ke rumah. Taib. Yang ketujuh, iya, menggunakan pertanyaan ya, yang ketujuh ya. Iya, jadi iya dikasih pertanyaan ya supaya anak tertarik untuk menjawabnya. Taib. Yang kedelapan, melatih amanah. Iya, jadi diberikan tanggung jawab ya ketika antuna perlu barang, perlu ingin membeli maka kasih uang ya biar dia yang jalan. Ketika memberikan hadiah ke tetangga biar anak-anak yang memberikan supaya dia terbiasa dengan amanah. Yang kesembilan, tidak selalu menyalahkan anak. Taib. Yang ke-10, tidak mempermalukan anak di depan umum. Yang ke-11, melarang dari yang haram. Iya, ketika salah maka diluruskan. Taib, Masya Allah. Yang terakhir, yang ke-12, akhwati fillah, adalah mengajak diskusi. Ketika anak ini sudah bisa diajak komunikasi, diskusi, usia yang sudah mulai balik, ya udah dewasa, maka kadang-kadang perlu diajak diskusi, sharing begitu. Kenapa ini nggak boleh? Karena ini loh sebenarnya. Kenapa kamu nggak boleh seperti ini? Karena ini alasannya, dijelaskan. Sebagaimana suatu ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Ini anak muda yang nafsunya sedang bergejolak, dia sedang masa pubertas, awal-awal dia dewasa, maka dia ingin syahwatnya disalurkan dengan perzinaan. Maka fa'aqbalal qaumu alaihi fazajaruhu, maka orang-orang pun mencelanya. Kemudian didatangkan, anak itu dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didekatkan di sisi Nabi. Kemudian beliau mengatakan, atuhibbuhu li ummika. Apakah kiranya engkau mau ibumu dizinai orang? Maka pemuda ini mengatakan, wallahi ja'alani Allahu fida'aka. Demi Allah tidak, wahai Rasulullah, aku tidak mau ibuku dizinai orang. Maka beliau mengatakan, walan nasu yuhibbunahu li ummatihi. Maka li ummahati, maka orang-orang pun tidak ingin ibunya engkau zinai. Maka Rasul kembali bertanya, atuhibbuhu li benatika. Apakah engkau mau kalau engkau nanti punya putri, putrimu dizinai orang? Maka dia mengatakan, tidak wahai Rasul, aku tidak mau putriku dizinai orang. Maka beliau juga mengatakan, demikian juga orang-orang, mereka tidak ingin putrinya engkau zinai. Apakah engkau mau bibimu dizinai orang? Maka kembali dia mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Demikian pula orang-orang juga tidak ingin bibinya engkau zinai. Diajak diskusi oleh Nabi SAW bahwa bagaimana ketika itu menimpa engkau, keluargamu ada yang dizinai orang. Bagaimana kiranya perasaanmu? Maka dia mengatakan, setelah diskusi dengan Nabi SAW, dia mengatakan bahwa Rasulullah mendoakan orang ini dan mengatakan, Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya dan bentengilah kehormatannya. Maka dikatakan oleh perawi, falam yakun ba'du dzalikal fata yaltafitu ila syai'in. Maka setelah itu, setelah diskusi dengan Nabi, anak ini tidak ada keinginan lagi untuk berzina. Jadi butuh pemahaman, dan itu enaknya ya ketika lagi makan malam, ketika lagi di kendaraan. Jadi waktu-waktu diskusi berbincang sehingga anak-anak paham kenapa kok tidak boleh, kenapa kok dilarang. Sehingga mereka meninggalkan karena tahu alasannya. Tapi ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas sebagai materi dalam kesempatan kali ini. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Anda kembalikan waktunya ke moderator.